dan peluk yang polos dari aliran sungai membawa tawa ceria bagi wisatawan. Hamparan hijau yang memesona terlihat dari puncak Buntu Tabuan. Di balik keindahan alam dan kebersamaan, mereka kerap melihat longsor di sekitaran tempat tinggal. Pengetahuan bencana dilakukan kepada masyarakat dengan cara simulasi. Inilah perjalanan saya, Minanti Rohanta, di daerah terisolir Rampi dan daerah potensi wisata Rongkong. Selengkapnya hanya di Journey Way to Explore. Menjelajahi sudut Sulawesi Selatan di Rongkong dan Rampi, dua kecamatan di Kabupaten Luwu Utara yang kerap terjadi bencana longsor. Sebelumnya, kami akan melihat potensi wisata dengan keindahan alam di balik lokasi bencana longsor. Trekking selama 30 menit kami lakukan untuk menuju puncak Buntu Tabuan. Dan inilah pemandangan puncak Buntu Tabuan dengan ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Kami bertemu dengan anak-anak Rongkong yang sedang bermain. Kami bergabung dengan mereka untuk bermain bersama sambil memberikan edukasi. Setelah membahas mengenai bencana alam, kami akan menuju Kecamatan Rampi melalui jalur darat. Rampi dikenal sebagai daerah terisolir di sudut Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Kami akan ikut bersama AKBP Boy Samola yang ingin melihat titik longsor dan memberikan edukasi bencana alam kepada anak-anak Rampi. Awal perjalanan kami mencoba off-road untuk menembus jalan dari Masamba menuju Rampi. Saya pun mencoba mengendalikan kemudi mobil. Kenapa harus ke Rampi? Memang di Rampi itu seperti apa? Di Rampi itu salah satu kecamatan di utara. Ya, bisa dikatakan salah satu kecamatan yang terisolir. Itu akses jalannya belum ada. Kemudian jaringan komunikasinya juga masih terbatas. Jalurnya terbilang sempit dan tepat berada di pinggir jurang. Jadi karena sudah terjatuh dan jalanannya sudah tidak berteman dengan saya, kita gantian Pak Boy lagi yang nyetir mobil. Selanjutnya, kami bertemu dengan tanah longsor. Setelah berhasil lewat, kami berpikir tidak akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil dan memutuskan untuk bermalam di hutan. Setelah tadi kita melihat longsor dan mobil tidak bisa lewat, akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di hutan, yaitu di bawah terpal dan juga di bawah tenda. Tapi besok subuh kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan motor trail dan juga ojek yang harganya cukup lumayan mahal, yaitu sekitar 1 juta. Keesokan paginya kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan motor trail dan juga ojek. Selama perjalanan kami disuguhkan medan berbatu serta lumpur. Seringkali kami harus turun dari motor untuk berjalan karena kondisi motor yang sulit menanjak.
Sepanjang 86 km perjalanan menuju Rampi, kami kerap bertemu longsor. Jadi bisa dibilang ini adalah jalur terberat untuk menuju Rampi, namanya La Pelila. Dengan total perjalanan selama 1 hari 1 malam, akhirnya kami sampai di Kecamatan Rampi dan singgah di Desa Leboni. Di Rampi kami bersama dengan Kepolisian Luwu Utara akan melihat beberapa sekolah di daerah terisolir ini. Kami singgah di SD 109 Leboni. Kami berkumpul dengan siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Mereka saat ini tidak sekolah karena tidak ada guru yang mengajar. Ibu, bapak ada gempa. Kami memberikan edukasi dengan cara bermain, mulai dari nilai-nilai Pancasila hingga bencana alam. Inilah aksi kecil dari volunteerism, yaitu berwisata jalur darat, melihat daerah terisolir, dan menjadi sukarelawan dalam rangka mendukung pendidikan di Kecamatan Rampi. Rampi, wilayah dengan luas sekitar 1.565 km persegi dan jumlah penduduk 3.150 orang. Mereka memiliki berbagai harapan dalam segala bidang. Harapan saya itu agar masyarakat Rampi itu tetap aman, peningkatan ekonominya bisa meningkat. Di Kecamatan Rongkong kerap terjadi longsor. Selama perjalanan, kami menemukan lokasi yang baru saja terjadi longsor. Terlihat dengan sisaan tanah yang masih berada di pinggir jalan di Desa Kanandede. Saya pun bertemu warga lokal dan bercerita mengenai longsor yang terjadi. Pak, bisa dijelaskan tidak Pak, dulu tuh longsor di sini seperti apa dan kapan? Itu hari longsornya itu malamnya. Bulannya? Bulannya mungkin bulan 10 Pak. Saya tidak salah itu. Kondisinya seperti apa sih Pak waktu itu ketika longsor? Apakah ada korban? Apakah di sini dulu pemukiman? Apa memang sudah jalan? Ini sudah jalan memang. Oh, Dia jalan tutup sampai- ini jalan, pokoknya tidak ada jalan terbuka. Berapa lama jalan ini tertutup? Ada 3 hari itu mobil tidak lewat itu. 3 hari mobil dan motor tidak. Motor setengah mati juga diangkat motornya. Berarti bisa dibilang ekonomi tuh terputus Iya, ya Pak? ekonominya Nggak bisa berangkat terputus. kerja, Nah. nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Nah itu. Menurutnya, mereka tidak mengetahui apabila longsor akan terjadi. Tak lama kami bertemu BPBD yang sedang melakukan patroli. Roda 4 tapi cuma setengah hari bisa tembus roda 2. Ketebalan yang menutupi badan jalan ini kurang lebih 4 meter. 4 meter tanahnya. Ya, yang menutup di sini sehingga terjadi longsoran. Hari pertama target kami minimal kendaraan roda 2 bisa lewat. Berarti bisa dibilang dikasih satu space gitu, satu ruang. Kita gali yang penting bisa Motor lewat. ya, gali secara manual. Dalam satu jalur di Kecamatan Rongkong terdapat lebih dari 1 titik yang terjadi longsor. Struktur tanahnya itu seperti bebatuan dilihat, namun sebenarnya itu kandungannya lebih banyakkan pasir dibandingkan tanah. Dapat saya buktikan dengan batu ini. Jadi ini sebenarnya pasir, ini terlihat seperti batu, tapi kalau diginiin pun hancur juga. Nah kan. Dan sebenarnya kendala di sini yang paling besar adalah komunikasi karena tidak ada sinyal sama sekali, di mana warga pun harus melapor dengan menggunakan HT dan juga tidak ada alat pendeteksi. Jadi longsor kapanpun di sini warga nggak tahu sama sekali.
Melihat banyaknya titik longsor, kami bersama berbagai instansi melakukan simulasi tanggap darurat bencana longsor. Pengarahan langsung dilakukan oleh Kapolres Luwu Utara. Dan seluruh jajaran mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Setelah ini, seluruh tim evakuasi saya serahkan kepada Korlap untuk diberangkatkan menuju lokasi bencana longsor. Pak, ini kan tadi kan Bapak bisa bilang membubarkan ya Pak. Sebenarnya tugas polisi dalam bencana ini seperti apa sih? Hal ini semua sumber daya yang ada di Polri, dalam hal ini manusia, personilnya, sarana prasarana, perlengkapan, dan apa saja yang bisa dibutuhkan untuk kita mengatasi masalah bencana ini. Oke Pak, begitu. Saya ikut simulasi dulu ya Pak. Silakan. Mari. Simulasi pertama yang dilakukan adalah mencari korban longsor. Kita lagi ke sini, ini. Dengan itu. Status. 21. Oke. Terus kalau untuk cara evakuasinya, cara mengangkatnya, apakah harus bisa mengangkat atau bagaimana? Misalnya nih warga yang mau ikut menolong ketika belum ada bantuan, itu seperti apa? Kalau dari posisi kalau ini biasanya Coba bisa sekalian seumpama dipraktekin Mas. dia harus kalau ada rongga kosong ini leher ini dengan bagian tumit dengan bagian bawah. Untuk menolong korban di dataran tinggi, maka diperlukan teknik vertical rescue. Korban yang harus diselamatkan terlebih dahulu ialah luka berat, lalu luka ringan, dan terakhir meninggal dunia. Jadi saat ini saya mau mengetahui bagaimana sebenarnya cara evakuasi apabila korban berada di ketinggian. Pak, tadi Bapak yang nurunin ini ya Pak, korbannya. Pak, bisa dijelaskan tidak sebenarnya itu prosesnya harus seperti apa sih? Apa yang harus diperhatikan? Apakah dari posisi korban diturunkan atau bagaimana? Tadi yang saya bawa, kami yang evakuasi terakhir itu tidak karena korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan saya juga harus mengamankan diri saya. Jadi korban saya lekatkan di badan saya, sedangkan korban yang meninggal dunia saya sudah ikat safety aman di badan saya. Selanjutnya, para korban dibawa ke Pustu atau Puskesmas Terpadu untuk keperluan medis. Posko didirikan sebagai titik kumpul, baik dari relawan ataupun korban. Tapi kali ini baru terjadi longsor yang besar sehingga menimpa rumah-rumah penduduk di Minanga ini. Adanya simulasi ini sebagai peringatan untuk kita sebagai masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan, kawasan Desa Minanga memang rawan longsor akibat struktur tanah yang labil dan perumahan warga yang berada di lembah. Sebenarnya kemarin kita itu sudah bersosialisasi dengan masyarakat akan ditransmigrasi lokal, tapi masyarakat tetap bertahan karena area-area persawahan mereka memang ada di sini, jadi memang sangat rawan terjadi longsor. Melihat kondisi longsor yang terjadi di kawasan Rongkong, mengingatkan kita agar tidak merusak alam dengan sembarang, supaya alam tetap terjaga dan manusia pun terhindar dari bencana longsor. Sebaliknya, peran pemerintah dibutuhkan untuk memberikan edukasi terkait jenis dan struktur tanah kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya.
Bencana alam di Luwu Utara tak hanya longsor di pemukiman warga saja, namun juga tempat wisata alam di Luwu Utara. Kami pun akan melakukan simulasi tanggap bencana di kawasan Sungai Rongkong yang kerap terjadi banjir bandang. Izin melaporkan Komandan, telah terjadi banjir bandang di Sungai Rongkong. Kebetulan ada kelompok masyarakat yang sedang arung jeram terbawa arus Sungai Rongkong. Demikian. Oke, menunggu penolong. Jadi saat ini kita akan melakukan simulasi tanggap bencana, lebih tepatnya ini adalah tempat wisata Sungai Rongkong, tempatnya arung jeram. Dan saat ini saya akan melakukan simulasi bersama dengan personil lainnya, yaitu ada BRIMOB, ada TNI, ada BPBD, serta ada PMI. Dan kita akan melihat atau memantau Sungai Rongkong ini. Warga setempat memberikan informasi kepada wisatawan arung jeram di Sungai Rongkong. Jadi saat ini kita sedang proses evakuasi dan di sini ceritanya kita akan simulasi tanggap bencana terkait dengan wisatawan yang terkena arus sungai. Kedalaman Sungai Rongkong bervariasi. Apabila banjir bandang, maka air dapat mencapai kedalaman lebih dari 5 meter. Jadi kami sudah mensterilkan semua korban yang sudah tenggelam. Oke. Beberapa korban pingsan langsung ditolong dan dibawa naik ke atas perahu. Belakang, tarik sebelah. Tadi tuh proses penolongan bagi korban-korban misalnya yang kemasukan air banyak, itu sebenarnya pertolongan pertama apa sih yang dilakukan? Pertama, bagaimana caranya untuk mengamankan korban ke tepi dulu, memberikan pertolongan awal. Kedua, penanganan, dan ketika evakuasi dari tempat penanganan ke ambulans untuk ke rumah sakit terdekat. Jadi di sini tuh sebenarnya seberapa sering sih terjadi bencana, misalnya air banjir di Sungai Rongkong ini? Ini tiap tahun atau musim hujan itu sering terjadi banjir khususnya di wilayah Sungai Rongkong ini, dan itu terdampak kepada wilayah-wilayah yang rendah, yaitu wilayah Kecamatan Malangke dengan Malangke Barat. Seberapa parah sebenarnya? Cuman ada rumah yang hanyut, ada yang di pinggir sungai, itu sempat ada 1-2 rumah yang terbawa arus sungai karena sudah aliran sungai yang tanah yang di pinggiran sungai ini sudah terkikis sekian tahun. Banjir bandang di kawasan Sungai Rongkong membuat berbagai lapisan masyarakat melakukan gerakan penanaman pohon. Kali ini kami menanam pohon Tanjung bersama dengan polisi, kecamatan, kepala desa Tulak Talu, dan masyarakat setempat. Jadi kegiatan ini kegiatan lanjutan dari kegiatan kita 2 bulan lalu ya. Jadi kita ada kegiatan penanaman 1000 pohon. Kenapa kita lakukan? Karena beberapa tahun yang lalu ada bencana yang terjadi di Sungai Rongkong di mana ada sekitar 22 korban meninggal dunia dan belasan rumah yang hanyut di bawah arus Sungai Rongkong.
Penanaman pohon ini dilakukan tepat di pinggir Sungai Rongkong. Pohon Tanjung dapat tumbuh hingga ketinggian 25 meter yang kerap dijadikan sebagai pohon pelindung. Jadi inilah aksi kecil yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun instansi terkait agar pohon ini jika nanti sudah besar bisa menahan air Sungai Rongkong agar tidak ke pemukiman warga. Metro TV, knowledge to elevate. Metro TV,